Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang cermin cekung dan sifat-sifat bayangannya beserta rumus-rumus yang berlaku pada cermin cekung. Pada cermin cekung Bapak gambarkan seperti ini. Ya, kelengkungan cermin cekung ini Bapak tulis dengan huruf R. Tengah-tengahnya Bapak tulis dengan titik fokus. Nah, ini yang diarsir ini adalah bagian belakang cermin, dan ini adalah bagian permukaan depan cermin. Ya. Kemudian bendanya posisinya dikatakan berada di depan cermin. Benda yang Bapak maksud di sini Bapak beri nama benda P. Kemudian benda P ini tentu saja memiliki bayangan. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangannya? Tentu saja kalian harus mengingat kembali sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Perhatikan gambar berikut ini. Sinar yang datang sejajar sumbu utama, maka sinar ini akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa berikutnya, jika sinar melalui titik fokus, kemudian akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi ini adalah sumbu utama atau garis tengah cermin. Kemudian kita lihat bayangannya di sini. Karena disinilah letak titik potong sinar pantulnya. Sinar pantul pertama dengan sinar pantul kedua. Nah, perhatikan tinggi bayangannya. Tinggi bayangannya ini perhatikan ya. Benda aslinya tinggi sekali, sedangkan bayangannya kecil. Berarti sifat bayangannya itu namanya diperkecil. Kemudian tanda panahnya yang ini ke atas, sedangkan tanda panah bayangannya menghadap ke bawah. Itu artinya secara fisik sifat bayangannya terbalik. Namun kita sebagai manusia makhluk hidup yang diberi kelebihan, antara kenyataan secara fisik beda dengan yang kita lihat. Karena mata dengan otak itu terhubung secara fisik melalui sistem saraf mata ke otak yang tadinya sifatnya secara fisik terbalik, kemudian kita lihat sifatnya tegak. Karena pada sistem saraf bekerja ke otak itu mampu membalikkan bayangan. Berikutnya, dari benda ke cermin itu namanya jarak benda. Kemudian dari cermin ke bayangan itu namanya jarak bayangan atau Bapak tulis SI. Jarak benda dari P ke cermin Bapak tulis SO. Kemudian ini benda aslinya, tingginya Bapak tulis dengan HO. Sedangkan tinggi bayangannya ini Bapak tulis HI. Jadi ini tinggi benda, ini tinggi bayangan. Ya. Nah, ini keterangannya. HO itu tinggi benda, satuannya biasanya cm, HI tinggi bayangan, SO jarak benda, SI jarak bayangan, F jarak fokus, F ini jarak fokus, R yang ini jari-jari kelengkungan cermin, dan nilainya ini 2 kali F-nya, ya. Untuk cermin cekung, rumus-rumus yang berlaku pada cermin cekung, Bapak tuliskan 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Kemudian untuk menghitung pembesaran bayangannya ditulis menggunakan huruf N besar. Rumusnya tanda mutlak, ini namanya tanda mutlak ya, yang artinya nilainya tidak boleh negatif, yaitu perbandingan antara SI dengan SO, atau boleh dengan cara lain beri tanda mutlak HI per HO, atau perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi bendanya. Kemudian pembesarannya dihitung dengan satuan kali. Nah, itu penjelasan mengenai terkait dengan sifat bayangan benda dan rumusnya. Udah jelas belum? Sifat bayangannya Bapak ulangi sekali lagi. Sifat bayangan yang ini berada di depan cermin itu artinya nyata. Kalau berada di belakang cermin itu sifatnya maya. Sekali lagi, sifat bayangannya nyata karena berada di depan cermin. Kedua, diperkecil karena jauh lebih kecil dari benda aslinya. Diperkecil namanya. Sifat yang ketiga, tanda panahnya
untuk yang ini ke atas, sedangkan bayangannya tanda panahnya ke bawah. Itu artinya terbalik. Jadi memiliki sifat tiga, nyata karena berada di depan cermin, terbalik, dan diperkecil. Itu sifat bayangan yang berada di depan cermin. Nah, untuk mengetahui posisi letak bayangannya, apakah bayangannya berada di ruang 1, ruang 2, ruang 3, atau di ruang 4, itu ada cara lain yang sangat baik sekali dengan cara cepat. Bapak beri nama dengan cara SMART untuk menentukan letak bayangan benda. Caranya adalah SO tambah SI sama dengan 5. Jadi SO tambah SI harus sama dengan 5. Misalkan pada gambar ini SO-nya posisinya di ruang 3 ya. Ingat, ini ruang 1, ini daerah ruang 2, ke kiri itu ruang 3. Berarti SO-nya 3. Tambah berapa supaya 5? Oh, berarti tambah 2. Berarti bayangannya berada di ruang 2. Jadi ini cara cepatnya. SO tambah SI harus sama dengan 5. Baik, contoh berikutnya yang kedua adalah yang berkaitan dengan hitungan. Sebuah benda diletakkan 24 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokusnya 6 cm, hitunglah A. Jarak bayangannya, B. Pembesaran bayangannya, C. Sifat-sifat bayangannya. Jadi satu soal ini ada 3 pertanyaan. Nah, untuk menjawabnya, letak benda ini berarti faktor SO yang diketahuinya, SO. Kita tulis seperti ini, SO. SO-nya diketahui 24 cm. Jarak fokusnya, nah ini berarti jarak fokusnya Bapak tulis dengan F, 6 cm. Nah, untuk menghitung jarak bayangannya, pastikan berarti yang ditanyakan ini SI. Pembesaran bayangan, pastikan yang ditanya adalah M. Kemudian sifat-sifat bayangannya. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, untuk mencari SI, kita gunakan rumus 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. F-nya masukkan angkanya 6 ya, 6 cm. Kemudian SO-nya 24 cm. Yang ditanyakan SI. Nah, ini variabelnya yang sebelah kanan sama dengan, ini sama dengan, pindahkan ke ruas sebelah kiri. Yang tadinya negatif jadi, yang jadinya positif jadi negatif. Ya kan? Nah, sekarang penyebutnya belum sama, tadi samakan dulu untuk bisa dijumlahkan. Ini supaya sama, jadikan 24 kali 4. Ini kali 4, ini juga kali 4. Jadi kali ini kali 4 sama dengan 4, ini kali 4 24. Nah, sekarang udah sama penyebutnya ya, baru bisa dijumlahkan. 4 dikurangi 1 per 24 gitu ya. Nah, 4 dikurangi 1 sambungannya ke sini 3 per 24 sama dengan 1/SI. Jadi kalau untuk mencari SI, ini dibalikkan dulu, SI per 1 gitu ya. Ini juga harus dibalikkan, 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya 8 cm. Berarti jawabannya jarak bayangannya 8 cm. Nah, yang maksud dengan 8 cm itu ini. Dari sini dari cermin ke bayangan 8 cm. Kemudian pembesaran bayangan M. Nah, untuk menghitung pembesaran bayangan, kalian gunakan M sama dengan SI per SO diberi tanda mutlak. Ya, SI-nya kita masukkan angkanya 8 cm yang ini. Sedangkan SO-nya dari soalnya 24 cm. Jadi cm dengan cm 1 ini bagi 8, ini juga dibagi 8. Sama-sama dibagi 8 hasilnya ini 1, ini 4. Jadi hasilnya 1/4 kali. Jadi pembesarannya hanya 1/4 kali. Atau dengan cara lain juga boleh, HI per HO. Ini cara lain. Jadi bisa kalian hitung dengan perbandingan tinggi bayangan dengan tinggi benda. Itu cara lain. Kemudian yang terakhir, sifat-sifat bayangannya. Nah, sifat-sifat bayangan yang terbentuk seperti Bapak katakan tadi, berada di depan cermin itu artinya nyata. Kemudian perhatikan bayangannya ini jauh lebih pendek atau lebih kecil dibandingkan benda aslinya.
Berarti sifat bayangannya itu diperkecil. Kemudian perhatikan lagi yang ketiga, tanda panahnya ke atas, ini tanda panahnya ke bawah. Karena titik potongnya ada di sini. Berarti sifat bayangannya terbalik. Jadi sifat bayangannya terbalik, nyata, diperkecil. Demikianlah rumus-rumus yang berkaitan dengan cermin cekung serta kaitannya dengan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat kalian pahami untuk meningkatkan prestasi kalian. Terima kasih.